akan kedatangan tamu yang istimewa, akan bertemu tentang suatu yang istimewa atau mendapat akan datang suatu kesempatan yang istimewa, tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang datang ini. Karena banyak terjadi kesuksesan itu tidak hanya karena persiapan kita saja, tidak hanya kepandaian kita saja, tidak hanya banyaknya dana yang kita miliki. Tapi seringkali kesuksesan itu datang karena adanya kesempatan yang tepat antara nyocoke persiapan kita dengan kesempatan yang ada. Kita memiliki persiapan, memiliki kekuatan, memiliki sumber daya, tapi kesempatan itu kadang tidak tepat, maka tidak termomo sumber daya itu. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan dari dulu sampai sekarang, sering terjadi. Yang namanya kesempatan itu memegang peranan penting dalam kesuksesan. Salah satu contoh misalkan negara seperti Indonesia dulu bisa mempertahankan itu karena ada kesempatan, yaitu ketika Hiroshima dan Nagasaki di bom atom, Jepang menyerah. Akhirnya Jepang lemah, semangatnya seorang menyala-nyala untuk menjajah, maka Indonesia bisa merdeka. Dan juga dulu juga Pak Presiden Soeharto jadi presiden itu nggak dipersiapkan dari dulu untuk jadi presiden. Nah, lihat pangkatnya, lihat jabatannya waktu itu ya nggak memungkinkan jadi presiden. Upama Presiden Soekarno meninggal waktu itu ya paling yang jadi ya Subandrio, karena beliau Perdana Menteri, ya. Atau mungkin Abdul Haris Nasution karena pangkat tertinggi, ya. Atau Jenderal Ahmad Yani mungkin. Tapi kemudian ketika ada kesempatan datang suatu peristiwa dan kesempatan dan Presiden Soeharto mampu menggunakan kesempatan itu, ya, dicocoki, ya, maka kemudian bisa jadi presiden. Dalam bisnis pun sebagian, ya, saya lihat antum juga udah biasa bisnis itu nyocoki kesempatan juga. Misalkan tiga arah bakdo, arah bakdo ini umumnya orang berbelanja pakai dan sebagainya. Maka sebelum itu datang sudah persiapan pulang kelambi atau apa, ya nanti ketika kesempatan itu datang kita sudah siap. Demikian pula bisnis-bisnis yang lain. Nah, kesempatan itu ada kalanya bisa diciptakan, ada kalanya tidak bisa diciptakan, datang sendiri. Kalau dalam dunia bisnis bisa direkayasa. Misalkan saya punya bisnis vaksin, ya, vaksin flu burung saja, vaksin burung. Ya. Saya sudah siap satu pabrik sudah mungkin. Saya akan launching vaksin ini sebulan yang akan datang. Biar laku, saya nyebar virus flu burung kepada unggas di semua negara. Udah pelabakan orang cari vaksin. Nah, saya sudah siap langsung jual. Ini kesempatan yang dibuat. Tapi ini kesempatan dibuat dengan cara licik gitu. Dibuat dengan cara licik. Seperti juga tukang tambal ban si licik itu dengan nyebar paku di jalan. Nanti orang kedatangan, kesempatan ya. Kesempatan yang diciptakan. Tapi ada kalanya juga kesempatan itu tidak bisa diciptakan. Tapi sudah diketahui bahwa kesempatan itu akan datang waktunya. Kesempatan itu waktunya sudah jelas. Tapi karena kita mungkin karena seringnya atau terbiasa mendapatkan kesempatan itu sehingga kita lengah dan tidak mempersiapkan atau tidak merespon kesempatan yang ada itu. Banyak sekali. Contoh harian. Harian itu sebenarnya Allah berikan kesempatan pada kita, pertama ampunan, yang kedua meminta sesuatu apapun yang kita butuhkan, yaitu ketika sepertiga malam Allah SWT turun ke langit dunia menyeru kepada manusia, wahai hambaku, mana hambaku yang berdosa
berdosa, minta ampun saat aku ampuni. Wahai para hambaku yang meminta kepadaku dunia, akan aku berikan dunia. Jadi kesempatan sebenarnya tiap hari kan datang sepertiga 3 malam. Kemudian datang lagi kesempatan sebelum fajar, ya. sebelum fajar. Barang siapa sholat 2 rakaat sebelum fajar, maka yang demikian ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi apa? Kita sering lewat ya? Lewat. Bangunnya sudah komat, mau komat baru bangun, langsung enggak jogging enggak apa, seperti disuruh datang dah rakaat kedua. Ini kita lewatkan kesempatan tiap hari. Kesempatan lagi habis itu syuruk, habis sholat subuh. Ya. Harusnya kita kalau nggak punya pekerjaan, ya bisa sabar, ya, menjaga wudu, kita berpikir dan seterusnya. Nanti sampai waktu syuruk kita sholat subuh. Itu juga baik bagi kita daripada dunia seisinya. Bahkan kalau dilakukan di bulan Ramadan itu seperti umrah bersama Rasulullah. Itu kan kesempatan juga. Dan masih banyak kesempatan-kesempatan yang kita tahu sebenarnya tiap hari datang kepada kita, tapi kita melewatinya. Termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan tadi kita sebutkan beberapa keutamaan di dalamnya, beberapa hal yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Tapi kadang-kadang kita melewatkannya. Kita kadang-kadang menganggap wah boleh kan, tapi ternyata enggak. Nah inilah yang kita hamparkan Bapak-Bapak sekalian, karena kita bisa jadi termasuk orang yang celaka. Menurut hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yaumahu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumahu ka amsihi fahuwa mahbudun. Wa man kana yaumahu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun." Rasulullah ini, barang siapa yang hari ini dia lebih baik daripada hari kemarinnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini itu sama dengan hari yang kemarinnya, maka dia itu termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini itu lebih buruk daripada hari yang kemarinnya, maka dia termasuk orang yang celaka. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai Ramadan yang berlalu dalam kehidupan kita, ya. Mungkin di antara kita ada yang sampai dengangi Ramadan 54 kali, ada yang dengangi baru 40 kali, ada yang dengangi baru 30 kali. Bapak boleh ditebak? Oh lagi ya, berarti ini kata si paling kadangnya Mbak dengangi Ramadan. Ini sih alit mas, nah ini paling sekitar pendek molas setelah Ramadan pendek 10 tadi. Jadi setiap kita sesuai dengan usia kita dalam 1 tahunnya kita akan dengangi Ramadan. Nah dengan jam terbang itu seharusnya semakin banyak jam terbang kita melalui Ramadan, seharusnya semakin baik ibadah kita di setiap tahun. Karena kalau tidak, berarti minimal kita masuk orang yang rugi. Kalau tidak termasuk orang yang celaka. Kalau yang celaka adalah kalau Ramadan tahun ini itu kualitasnya lebih buruk daripada Ramadan yang kemarin. Nah untuk bilangnya tadi. Oleh karena kita perlu mempersiapkan betul. Kita perlu mengevaluasi
di bulan-bulan kemarin itu, di tahun-tahun kemarin itu apa sih? Nah ini yang kurang, yang membuat kita lengah itu apa sih? Nah oleh karenanya, mari pada kesempatan malam hari ini di acara Targhib ini, di samping kita menyadari Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa, kita sekaligus persiapan untuk menyambut Ramadan ini dengan persiapan yang lebih baik daripada Ramadan, daripada tahun yang kemarin. Ini lupa saya nggak baca layarnya. Temanya apa ini sebenarnya? Targhib Ramadan temanya? Gak baik. Oleh Targhib Ramadan benar ya, Targhib Ramadan. Oleh kita temakan saja sekarang. Targhib Ramadan pada malam hari ini adalah temanya, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Setuju? Ya. Jadi Ramadan tahun ini kita anggap Ramadan yang terakhir bagi. Dengan demikian kita semestinya bersungguh-sungguh karena kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Dan itu memang benar, kita nggak koyo-koyo. Bahkan mungkin nggak menjalani juga bisa jadi. Mungkin menurut hitungan kurang seminggu lagi Ramadan. Tapi bagi kita semua nggak ada yang tahu sampai kapan umur kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita mencanangkan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Nah minimal kita menganggap Ramadan ini bulan Ramadan terakhir kita, sehingga kita betul-betul dalam hati kita, dalam pikiran kita berusaha semaksimal mungkin, seperti yang kita membayangkan orang yang divonis hukuman mati kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan sholat sebelum dihukum mati. Kira-kira gimana rasanya? Pasti sholatnya khusyuk, nggak terpikir hutang, nggak terpikir anak istri, nggak terpikir pekerjaan, nggak pikir apapun, nggak pikir makanan, apalagi kuliner, udah nggak pikir. Mesti pikirnya supaya bagaimana sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena habis itu saya akan ditembak mati dan sudah tidak ada sholat lagi, tidak ada pahala lagi bagi saya, tidak ada bekal lagi bagi saya. Kalau itu kita ibaratkan dalam diri kita yang beriman, insya Allah kita akan terbimbing. Dan itu ketika seseorang hamba memiliki azam yang kuat terhadap kebaikan, mustahil bagi Allah untuk tidak mengabulkan. Bagi Allah itu memiliki dua kehendak atau dua iradah. Ya. Yang pertama iradah al-kauniyah, yang kedua iradah asy-syar'iyyah. Ini dalam pelajaran akidah yang lalu ya, dalam pelajaran akidah qada wa qadar. Itu sudah berupa pelajaran ujian banget. Pelajaran qada dan qadar itu ada, kita meyakini iradah asy-syar'iyyah dan iradah al-kauniyah. Iradah al-kauniyah adalah kehendak Allah yang sesuai atau yang berlaku berdasarkan sebab akibat. Contohnya orang kalau ditembak kepalanya mati, itu sebab akibat atau hukum kauniyah. Maka orang yang bunuh diri, meskipun bunuh diri itu tidak diridhoi Allah, tapi akan mati juga. Tidak bisa alasan itu orang mati bunuh diri dalam kemaksiatan, jangan bilang kemaksiatan. Dia bunuh diri itu gak dosa loh, karena sesuai dengan kehendak Allah. Buktinya apa? Buktinya dia bunuh diri terus mati kok. Nek orang menghendaki apa bisa mati loh. Jadi keliru ya, koprak ya. Memang iradah kauniyah ya sesuai dengan hukum sebab akibat. Meskipun seseorang itu ingin melakukan dosa, dengan usahanya itu akan terpenuhi. Misalnya orang mau mencuri itu dosa. Tapi kalau dia menguasai tekniknya, menggunakan baik, menggunakan kesempatannya, dia sukses bisa mencuri. Bukan berarti saya itu enggak dosa, karena buktinya saya sukses mencuri, berarti diridhoi Allah. Kalau tidak berarti Allah enggak berkehendak. Nah ini keliru. Ini namanya iradah kauniyah. Enggak peduli dosa atau enggak dosa, kalau hubungan kausalitas, hukum kausalitas sebab akibat terpenuhi akan terjadi. Yang kedua adalah iradah
asyariyah, kehendak Allah yang syar'i, sesuai dengan hukum. Jadi Allah meridhoi sesuatu karena sesuai dengan hukum atau sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Taala. Kalau Allah SWT itu menghendaki manusia itu taat, Allah SWT menghendaki manusia itu berbuat baik, itu kalau Allah asyariyah. Maka ketika seseorang itu memiliki irodah, kehendak yang sama dengan kehendak Allah, ingin berbuat baik, maka tinggal kita berusaha memenuhi hukum kausalitas, sebab akibatnya. Misalkan, ya Allah, saya itu ingin sekali tadarus hari itu 1 juz. Kira-kira kalau ada orang berdoa itu kita bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Belum tentu kalau dia belum bisa baca Quran. Ini berarti dia harus memenuhi sebab akibatnya, memenuhi kausalitasnya. Kalau dia ingin baca Al-Quran berarti dia harus bisa baca, harus belajar dulu. Nah ini hukum syariat. Tapi yang pertama bahwa seseorang memiliki kehendak itu sudah sesuai dengan kehendak Allah, maka sudah berpahala. Kalau sebab kausalitasnya itu ditempuh, maka dia akan mendapatkannya. Tidak mungkin Allah akan menghambatnya, tidak mungkin. Maka dari itu, saudara sekalian, persiapan Ramadan ini kita ingin memiliki tekad yang sebegitu, ya. Maka kita niatkan dalam hati kita mulai sekarang, kita niatkan betul, ya Allah, saya ingin Ramadan tahun ini lebih baik dari kemarin. Nah, kemudian kita bisa rencanakan yang lain-lain, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, iqdadun nafsi, persiapan mental. Kenapa kita perlu persiapan mental? Karena apa? Sikap mental seseorang itu sangat mempengaruhi terhadap sukses atau gagalnya seseorang dalam pekerjaan. Betul, ya. Mental petarung itu di dalam kondisi apapun dia akan menang dalam bertarung. Kan dia memiliki mental petarung, tapi mental pengecut dia akan selalu kalah meskipun sebenarnya dia mampu. Oleh karenanya kalau kita belajar bela diri itu ya, pas sabung ya gebuk tenang. Ini supaya bisa merasakan, oh ternyata sakitnya tendangannya cuma segitu, sakitnya pukulan cuma segitu. Ini saya pengalaman pribadi dulu waktu latihan bela diri ya. Itu kalau mau sabung itu, jadi ya wes latihan, tapi tetap berdek. Wah, kalau pulang bino rakan itu jatuhnya sepayu, ucul deg-degan. Dan ketika maju itu, awak gemeter kabeh, sikile lemes. Padahal itu baru koncone. Pokoknya takut kalau ditunjuk suruh satu maju itu takut sekali. Tapi setelah pernah kena tendangan sampai bibir pecah, pernah kena tendangan sampai di ulu hati sampai pingsan, itu habis itu ya udah, nah, kita enggak, ternyata cuma segitu, akhirnya enggak takut. Nah jadi pertama membangun mental supaya kita menghadapi bulan Ramadan itu mental kita itu tidak malah takut seperti tadi tarhib yang menakut. Mental kita buat senang. Mental kita buat bahagia dengan datangnya Ramadan, bahwa kita akan memiliki kesempatan yang luar biasa. Bulan Ramadan kita memiliki kesempatan untuk mendekati kepada Allah. Bulan Ramadan kita kesempatan untuk memperbanyak amal-amal yang dapat meningkatkan, mengangkat derajat kita di hadapan Allah SWT. Jadi penting sekali. Apalagi ketika Ramadan nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga kita. Kalau mental kita nggak siap, nanti kita sering uring-uringan. Akhirnya nggak dapat pahala, nanti dapat dosa.
dimulai dia dari keluarga saja. Kehidupan keluarga di bulan Ramadan itu akan tambah kesibukannya. Tadinya cuma sarapan pagi, ini harus bangun malam.